Kesetimbangan ya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau concentrate. Dari kata bahasa Inggris concentrate itu C, berarti KC. Kemudian tetapkan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial ya. Tekanan itu apa? Pressure P, berarti KP, P. Nah, gitu. Jadi ada dua macam kesetimbangan di sini. Ada soal nomor 1, sebanyak 0,08 mol HI ya. HI ini hidrogen iodida. Hidrogen iodida kalau mau dijabarkan ya. Hidrogen I-nya iodida. Nah, gitu. Kalau O apa? Oksida, nah, gitu ya. Terurai dengan reaksi. Nah, di sini HI itu harusnya H2 ditambah A2. Nah, seperti itu ya. Jika pada saat kesetimbangan pada saat S-nya, jadi pada saat kesetimbangan ini berarti ada yang nanti kita buat MRS, mula-mula reaksi sisa. Nah, oke, pada saat setimbangnya atau S-nya itu adalah 0,04 mol gas HI-nya. Tentukan A, K, C, kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Jika volumenya ruangnya adalah 2 liter. Oke. B, derajat disosiasi dari si HI-nya. C, KP itu kesetimbangan berdasarkan tekanannya. Jika tekanan total atau P totalnya adalah 8 atmosfer. Ini dia bilang dalam keadaan setimbang ya. Setimbang tadi bilang apa? Kita akan buat mula-mula reaksi sama sisa. Nah, gitu. Jadi kita akan buat dulu mula-mulanya. Ya geser bawah ya. Jadi ada persamaannya di situ adalah HI itu ya, masih bolak-baliknya itu adalah H2 ditambah I2. Nah, di sini apakah kita lihat dulu apa sudah setara di sini? Belum ya? Belum setara. Di sini hanya 2, sedangkan hanya di sini 1. Berarti harus dikasih 2. 2I. Nah, di sini I-nya juga 2. Berarti sudah setara di sini ya. Kita akan buat mula-mula reaksi sisa ya di sini. M R S. Nah, kemudian di situ dia bilang di awal-awal itu apa itu? Sebanyak 0,08 mol HI. Berarti pertama HI itu awal-awalnya adalah 0,08. Nah, kemudian apalagi yang dikasih tahu berapa mol di sini? Di sini ada pada saat setimbang terdapat 0,04 mol. Ya, berarti kita letakin 0,04 molnya pada saat S-nya di sini 0,04. Berarti kalau kita lihat dari 0,08 jadi 0,04 itu berkurang berapa? Berkurang 0,04 ya. Kita kurangi deh ini kurang ini, dapatnya ini. Berarti ini yang bereaksinya. Nah, kemudian kita akan cari yang sebelah sini. Ya, yang kubintangnya sini. Caranya di sini kan 0,04 ini di HI-nya koefisiennya berapa? 2. Ya. Berarti untuk mengisi yang di sini kita lihat koefisiennya berapa di sini? 1. Berarti untuk mencari karena 1 berarti di sini 1/2. Ya. Jadi 1/2 kalikan sama 0,04. Jadi 0,02. Berarti di sini 0,02. Ya. Di sini koefisiennya 1 juga. Berarti sama, ini juga sama 0,02. Nah, gitu. Berarti yang setimbangnya berarti di sini 0,02 juga, ini turun. Ini keadaan setimbangnya juga 0,02. Ya. Nah, gitu. Dapat dalam keadaan setimbangnya nih HI, H2 sama I2. Kemudian ditanya adalah KC. Kita harus cari KC-nya dulu. Oke, KC-nya. KC itu rumusnya adalah ya, produk per reaktan. Produk tuh berarti yang sebelah kanan ini. Ya. Kita masukin berapa dalam keadaan setimbangnya di sini? 0,02. Ya, jadi KC 0,02 kita bagikan dengan berapa volume ruangnya di situ? 2 liter. Ya, jika volume ruangnya 2 liter berarti dibagi 2/2. Oke, dikali si I2-nya berapa dalam keadaan setimbangnya? 0,02. 0,02 dibagi juga dengan volume ruangnya 2 nah yang bagian reaktannya yang ini kan, atau bagian sebelah kirinya ya,
bukan ini karena di dalam keadaan setimbang ini. Berarti gak ada yang produk, gak ada yang reaktan, berarti sama. Ini yang ruas kanan, yang ini dibagi dengan volume ruangnya 2 liter. Ya, 2 liter per yang ruas kirinya adalah si HI-nya. HI-nya berapa di sini? 0,04 juga ya. 0,04 berapa dibagi dengan 2. Ya, karena volume ruangnya 2 liter. Dan perhatikan lagi, di sini HI-nya ada koefisiennya adalah 2. Maka ini dipangkatin 2. Ya. Ini koefisiennya berapa H2-nya? 1 kan? Sama 1. Berarti ini dipangkatin 1 atau gak usah. Ya, makan 1 juga sama hasilnya. Nah, dari sinilah kita hasilin nanti KC-nya berapa. Ya. Ini dihasilkan ya, 0,02 dibagi 2 0,01 dikali 0,02 bagi 2, ini juga 0,01 per 0,04 dibagi 2 itu 0,02 ya. Jadi bisa aku buat jadi 0,02 dikali 0,02 karena pangkat 2 di sini kan. Ini bisa dicoret ya. Ini karena semua komanya sama nih ya. Ini masuk 2 langkah kan. Ini masuk 2 langkah. Ini masuk 2 langkah komanya. Ini komanya masuk 2 langkah. Semuanya 2 langkah semua. Jadi ketika kita ngambil angka biasanya, berarti 1 dikali 1 per 2 kali 2. Hasilnya adalah 1/4. Selesai. Kalau udah bikin 1/4? Mau jadiin koma, jadi kok 0,25 jadinya. Oke. Nah, gitu boleh. Ya, dapat KC-nya 0,025. 0,25. Kemudian untuk yang B-nya, derajat disosiasi HI. Derajat disosiasi ini kita carinya tuh berdasarkan mol. Jadi derajat disosiasi itu lambangnya adalah alfa ya. Di sini ya untuk yang B ya. Jadi ini adalah yang A ya. Nah, ini. Ini A hasilnya 0,25. Kita lanjut yang B. Derajat disosiasi itu alfa. Alfa sama dengan molnya yang terurai ya, terurai per mol yang mula-mula. Mol yang terurai berarti yang bereaksi dari HI berapa? 0,04 per mol yang mula-mula 0,08. Nah, ini bisa dikecilin ya. Jadinya 4/8. 4/8 itu adalah 1/2 atau 0,5 ya. Nomor yang C ya, KP. Jika P totalnya adalah 8 atmosfer. KP ini adalah kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Tekanan itu pressure. P, jadi KP. Oke. P totalnya adalah 8 atmosfer ya, 8 atm. Jadi langkah pertama kita harus untuk mencari KP, kita harus cari tekanan masing-masingnya dulu. Tekanan dari masing-masing senyawa atau unsur. Tekanan dari ini I2 berapa, tekanan dari H2-nya berapa, tekanan dari HI-nya juga berapa. Nah, gitu ya. Jadi kita cari, aku ada di bawah. C, kita cari tekanan dulu. P, pressure, tekanan dari HI. Ya, rumusnya itu adalah ya molnya, jelas molnya ya N kecil, molnya adalah si HI itu per mol total kita kalikan dengan tekanan total. Nah, N dari HI, mol dari HI berapa? Mol dari HI ini yang setimbangnya ya 0,04. Berarti 0,04 per totalnya. Totalnya ada berapa di sini? Totalnya itu yang awalnya berapa itu? 0,08, oke? Jadi 0,08 dikali dengan tekanan total. Tekanan total yang diberitahu adalah di soal 8. Nah, tinggal dihasilin ini berapa. Ini kan komanya masuk 2 semua kan. Jadi kita buat jadi 4, ini jadi 8. Ya, 8 dan 8 coret jadi sisa hasilnya adalah 4.
Yang lain juga dicari. Tekanan dari si apa? H2-nya, tekanan dari I2-nya juga dicari. Nah, gitu, ya. Ini N total nih berarti ditotalin semua ya. Maksudku tuh yang ditotalin semua tuh yang ininya. Nah, ini ditotalin semua. Tapi kalau ditotalin semua sama ya, 0,04 tambah 0,02 tambah 0,02. Hasilnya adalah tetap 0,08. Oke. Jadi N totalnya adalah 0,08. Yang P dari H2-nya, H2-nya berapa? Dalam keadaan setimbang 0,02. Berarti 0,02 langsung aja ya, per 0,08 dikali 8. Ini cara jadi 2 per 8. 8 jadi 2. I2 nya juga sama ya, karena I2 nya di sini dalam keadaan setimbang 0,02. 2. Oke, kalau sudah kita baru cari apa KP-nya. Ya, kita sudah dapat semua tekanannya. Ini tekanannya sudah kita dapat semua. Baru kita cari KP-nya. Sama ya kayak KC, kita ngambil yang dari yang kanan dulu. Yang kanan ini adalah si H2 sama I2. H2 sama I2-nya 2 sama 2 ya. Jadi kita masukin di sini 2 dikali 2 apa itu? Nah, per yang sebelah kirinya adalah si HI ya, yang ini HI nya ada 4. Lalu karena HI itu ada koefisiennya di sini, koefisien 2, maka ini dipangkatin 2. Jadi ini dipangkatin 2. Nah, tinggal dihasilin 2 kali 2 4 ya, 4 pangkat 2 16, dikecilin jadi 1/4. Oke, hasilnya 1/4. Kalau mau jadi desimal dia 0,25. Seperti itu ya. Pengaruh suhu terhadap kesetimbangan di sini ya. Jadi ada 2 macam perlakuan terhadap suhu. Jadi yang pertama tuh adalah suhunya dinaikkan, yang kedua adalah diturunkan di sini. Kalau dinaikkan artinya itu reaksinya mengalami endotherm. Kalau diturunkan berarti reaksinya mengalami exotherm. Kalau endotherm itu delta H-nya positif ya. Kalau exotherm itu delta H-nya negatif. Nah, di sini aku mau ulang sedikit. Apa itu endotherm? Endotherm itu artinya apa? Melepas kalor atau menyerap kalor? Menyerap ya. Menyerap kalor ya, menyerap panas. Kalau exotherm artinya melepas ya, membuang ya, melepas kalor ya ke lingkungan gitu. Kalau endotherm menyerap kalor dari lingkungan. Nah, di sini ya untuk nomor 1, ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika suhu dinaikkan? Di sini ada nomor 1A, ada reaksi bolak-balik di sini ya. Reaksi kirinya adalah 2SO2 ditambah O2, reaksi yang kanannya adalah 2SO3 berupa senyawa. Nah, di sini kita lihat ya, delta H-nya adalah negatif. Ya, delta H-nya negatif di sini. Delta H negatif artinya exotherm ya, berarti yang ini adalah reaksi exotherm. Sedangkan yang ini adalah reaksi endotherm. Oke. Nah, karena ini kalau ditanya reaksi mana yang merupakan exotherm, berarti 2SO3. Reaksi mana yang termasuk endotherm? Artinya ini. Nah, gitu. Karena ininya minus. Jadi jawabannya adalah bergerak ke kiri atau ke kanan, berarti dia bergerak ke kiri karena arahnya tuh ke endotherm ya.
arahnya ke endoterm karena endoterm tuh menyerap, berarti arahnya ke kiri. Nah, berarti ini jawabannya ke kiri. Yang B, sorry. Nah, yang B ini tidak minus plus ya. Nah, artinya kalau plus itu adalah endo, berarti endoterm. Berarti reaksi ini adalah endoterm. Yang ini adalah exotherm. Reaksi akan bergerak ke endo, berarti ke kanan. Kemudian ini minus sama ya kayak ini, berarti ini exo. Ini berarti endonya. Karena akan bergerak ke endo, karena endo yang menyerap berarti ke kiri juga jawabannya. Oke. Aku baca dulu ya ini. Pengaruh volume terhadap kesetimbangan. Kalau yang rumus atas ini sesuai dengan yang tadi ya, berdasarkan apa? Lebih ke delta H. Ya, delta H plus negatifnya sama kayak sebelumnya ya, berdasarkan suhu ya. Nah, ini untuk memperjelas saja. Nah, karena ini kita bahas tentang volume, berarti kita fokus ke sini. Kalau misalnya volumenya dinaikkan, maka akan bergeser kesetimbangannya. Nah, kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien atau jumlah mol yang lebih besar. Nah, kalau dari contoh nomor 1, N2 ditambah 3H2 ya, reaksi bolak-baliknya adalah 2NH3. Jika volume diturunkan atau dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke. Nah, nih kalau dia naik di sini, dia akan bergeser ke jumlah atau mol yang lebih jumlah koefisien atau mol yang lebih besar. Tapi kalau turun berarti sebaliknya ya. Kalau turun berarti dia akan bergeser ke jumlah koefisien atau jumlah mol yang lebih kecil. Nah, di sini kita hitung koefisiennya. Di sini koefisiennya berapa? 1. Ini 3. 1 sama 3 jadi 4. Ini ada 2. Karena dia bilang diturunkan, maka dia akan bergeser ke koefisien yang lebih rendah, yaitu ke kanan. Berarti ke arah NH3 kanan. Oke. Seperti itu. Di sini hubungan antara Kc dan Kp. Nah, dia ada rumusnya hubungan antara Kc dan Kp. Itu adalah Kp sama dengan Kc dikali R. Ya, R itu adalah tekanan gas tetap ya. Tetapan suhu, R itu adalah tetapan suhu atau tetapan gas. Satuannya biasanya adalah 0,082 ya, tetapan gas mulia ya. Itu liter atmosfer per mol Kelvin gitu ya. Lalu dikali dengan T. T-nya adalah suhu. Suhunya harus dalam Kelvin ya. Kalau misalnya suhunya disediain dalam bentuk Celsius, maka harus diubah jadi Kelvin dulu ya. Derajat Celsius jadi Kelvin itu ditambah 273. Ya, jadi misalnya 50 derajat Celsius kita ubah jadi Kelvin. Caranya ditambahi dengan 273. Oke, untuk nomor 1. Ada reaksi bolak-balik di sini N2O4 dengan NO2. Ya, di sini sudah setara ya. Jadi enggak perlu setara, ini sudah setara N-nya. Ini 2. Jika Kp-nya sudah dikasih tahu, Kp-nya adalah 0,660 pada suhu 319 Kelvin. Ini sudah suhunya dalam bentuk Kelvin sudah. Hitunglah Kc. Nah, kita masukin rumus ini. Kita masukin dulu di sini. Jadi Kp-nya tetap ya, Kp-nya berapa nih sudah dikasih tahu ya. 0,660 ya, sama dengan Kc-nya adalah yang dicari dikali R. R itu adalah 0,082. Ini gak perlu diubah lagi ya, karena satuannya sudah tetap ya. Dikali K, K-nya dikali T, temperature, suhunya, temperature-nya 319. Lalu pangkat B kurang A. Nah, B kurang A ini apa? B ini artinya koefisien apa? B itu artinya koefisien kanan. A itu adalah koefisien kiri. Koefisien kanan di sini berapa? 2. Koefisien kiri 1. Ya, gak ada angka berarti 1. Artinya 2 dikurang 1. Jadi tetap 0,660 sama dengan ini, kalau 2 kurang 1 1 ya. Artinya 319 pangkat 1. Tetap 319. Kalikan sama 0,082.
Ya, hasilnya adalah 26,177 KC. Jadi KC-nya adalah 0,660 dibagi 26,177. Yang hasilnya itu adalah 0,0252. Jadi kita dapat KC-nya adalah 0,052.